Sekali lagi, ini adalah teknik yang selalu saya gunakan dari dulu, yang tidak pernah berubah ya. Karena ini yang paling simpel buat saya, yang saya pakai di produksi, juga di ini emang udah kamu post pro kan ya? Ini saya bisa lihat ada chromatic aberration-nya ya. Sebetulnya nggak beda jauh sih. Kayak cuma di kontrasin doang, kemudian dikasih apa ini? Chromatic sama dikasih vignette kayaknya. Ya ada banyak sih, kayak ada seed depth-nya, ada apa ya. Ya, kamu udah nggak sesaturate kemarin ya, bukan saturate sebetulnya. Vibrant. Kemarin tuh terlalu vibrant. Sebetulnya apa sih bedanya yang di sini ini? Kan ada vibrance sama hue saturation. Vibrance itu kamu ngurangi saturation untuk warna selain warna skin tone, selain warna kulit. Itu bedanya. Jadi kalau kamu kurangi vibrance-nya, warna kulitnya akan tetap dipertahankan, yang warna-warna coklat, orange, kuning sedikit dipertahankan. Yang lainnya lebih desaturate gitu, ya. Tapi kalau saturation semuanya kena. Tapi anyway itu kalian bisa coba-coba sendiri, feeling lah. Jadi as always, saya akan coba naikkan levelnya dulu di sini midtone, ya, supaya kesannya airy. And sebetulnya tujuannya cuma satu, untuk memberikan saya space supaya kalau saya mau ngontrasin, dia nggak ngerusak bagian gelap, terutama di bagian ini. Ini bahaya. Ya, ini posisi dia mati, ini udah gelap. Kalau saya kontrasin sedikit bablas, mungkin hasil saya akan seperti ini nanti. Tapi kalau nggak saya naikin levelnya, ini pasti hitam pekat. Dan ini akan jadi masalah kalau di printing. Tapi kayaknya kamu udah kasih level ya ini. Bener nggak Budi? Kalau nggak dikasih level, mestinya udah hancur ini. Kalau dengan lihat post pro-anmu. Bisa jadi enggak juga sih. Jadi saya kasih ini dulu. Nah, salah satu yang alasan juga saya kenapa kasih, karena dia membuat segala sesuatunya terlihat desaturate. Jadi color space-nya itu keluar, seret gitu. Tapi at least kalian bisa ngerasain ya. Jadi sekarang ini kayak ada udaranya gitu. Nanti kalau saya kontrasin akan lebih gampang. Anyway, untuk render element, saya nanti akan gunakan di 16 bit, nggak di sini ya. Tapi sebetulnya kalau kamu tahu cara gunainnya, sebetulnya doesn't matter kamu mau taruh di sini juga. Karena sebetulnya kalau 32 bit sebetulnya lebih enak ya. Seperti itu. Tapi oke lah. Coba kalau reflection ini yang saya takutkan, kalau ini saya taruh di sini, dia terlalu strong. Ya, jadinya strong semua nih. Kacanya bagus, tapi kan karena dia reflection semuanya gitu. Kalau kamu mau render elemenmu kamu pasangnya di 32 bit, saya selalu menganjurkan dari inimu RGB-nya, kamu kan level nih, ya, otomatis kan naik nih ya. Nah, render elemen lainnya, kalau kamu mau tambahkan, ya. Ini berdasarkan pengalaman saya, kamu terbaik adalah menambahkan di atasnya levelnya. Kalau kamu ada levelnya. Kenapa? Karena kalau di bawahnya level, dia ikut lebih terang. Ini ikut lebih terang. Tapi kalau ini di atasnya levelnya kan bekerja untuk ini dulu. Ini nggak ikut kena lebih terang gitu loh. Ya. Jadi semua render elemen itu akan lebih bagus kalau ditaruh di atasnya processing levelnya, seperti itu. 90% lebih bagus seperti itu. At least kalian tahu bahwa tujuannya supaya layer ini yang mau ditambahkan itu tidak di boosting naik. Kalau enggak nanti feelingmu nggak bisa main. Nah, jadi kalau kamu kan lihatnya ini terus kan. Nah, kalau misalkan kamu kepingin ngetes, ini simple sih sebetulnya ya. Nah, kamu taruh di sini, bisa kerasain nggak ini? Kalau ini tak naik ya, loh, ini kan lebih redup. Kalau tak taruh di bawahnya level, dia lebih terang.
Ya, jadi otomatis render elemen ini ke boosting. Feelingmu nggak bisa main. Kenapa? Kalau ini saya cuman isolate ininya aja, jadinya apa? Feelingmu di sini, tapi ternyata sebetulnya hasilnya kan ditambah sama ini dia. Sun-nya diperkuat 25%. Jadi kalau di light mix ya, di light mix-nya kalau sunmu 1, tambahin 2 jadi 1,25. Terus tambahin itu yang 1, kemudian 1 lagi tambahin jadi 1,5 ya. Pokoknya 25% sama 50%. Terus kamu kirim ke saya EXR untuk ininya. Ininya aja RGB-nya. Nanti tinggal saya replace. We will see nanti hasilnya kayak apa ya. Akan mungkin jauh lebih menarik. Berarti saya tidak akan pakai render elemen ya. Sementara cuma ini aja. Ini akan saya convert to smart object. Kemudian saya jadikan 16 bit as always. Kan tadi udah saya naikin ya, kesannya flat. Tujuannya cuman untuk ngontrasin ini. Sekali lagi, ini adalah teknik yang selalu saya gunakan dari dulu, yang tidak pernah berubah ya. Karena ini yang paling simpel buat saya, yang saya pakai di produksi, juga di manapun lah, di produksi ataupun pada saat ngajar. Jadi nggak ada yang beda. Nah, sebetulnya Budi ya, kalau saya lihat di sini, kayak begini, kita bisa lihat ya, ini enak banget nih. Ya, ini enak banget. Ini udah kelihatan natural banget di sini. Dengan cara ini. Ya, kamu bisa ngerasa sky-nya udah mulai ngeglow, ya, agak terang sedikit ngeglow. Tanamannya ini kesannya natural banget, realistik. Cuman yang jadi masalah adalah sky-mu terlalu terang, GI-nya. Birunya ini terlalu terang. That's a problem. Tapi enggak apa-apa, wis biarin dulu ya. Kita biarin dulu. Saya akan coba masukkan curve. Nah ini ya. Kita bisa lihat kalau curve-nya tak tarik ke bawah, ini mulai bablas ini, mulai gelap. Ya. Nah, kita coba kalau ini saya tarik ke sini. Mesti ngerti ya. Ini adalah bagian shadow-nya yang paling bawah, yang ini adalah bagian highlight-nya. Kalau saya mau menurunkan highlight secara keseluruhan, saya tarik yang atas ini. Nah, dia kayak mulai kena clamp. Nah, kalau ini saya akan tarik ke kanan. Nah, ya, dia akan mulai gelapnya ketarik, semua titik hitamnya. Kalau saya naikin, shadow-nya keangkat semua. Nah, cuman kayak begini nih saya enggak sukanya kenapa? Ininya jadi gelap. Kalau ini saya tarik. Nah, ini recovery-nya setengah mati, lihat ya. Salah satu yang membuat ini gampang rusak adalah warna hijaunya ini. Buktinya apa? Lihat ya. Segala sesuatu, warna yang warnanya hijaunya sama, ini, ya, lihat ya. Kalau ini saya gelapin, rusak langsung dia. Loh, ini dulu yang rusak, nih. Langsung kayak mateng begitu. Loh, ya, ini, ya. Jadi itu salah satu kenapa saya selalu bilang hati-hati dengan warna hijau. Karena apa? Dari awal dia udah terlalu gelap. Kalau terlalu gelap, dia kan nyerap cahaya. Malah meredam nggak karuan. Cahayanya masuk. Jadi kontras antara intensitas warna hijau kayak gini kan hijau gelap, kemudian yang di sana itu terang semua. Termasuk kalau yang di sini lantainya juga lebih terang jauh kan. Dia ini kan lantainya kan terangnya sama dengan bangunan ini gitu. Itulah kenapa saya tidak suka hijau kayak gini, selalu saya boosting, nanti di post pro saya balikin lagi. Kalau perlu, saya pakai render elemen khusus untuk selection di tanamannya semua. Ya, ini learning by doing, saya nggak mungkin bisa keluar semua ilmunya kalau nggak diingetin tergantung kasus. Ya, nah dari sini, salah satu alasan kenapa saya minta GI-nya diturunin sebetulnya, sky-nya kalau ada CXR-nya, karena hijaunya ini kalau saya kontrasin dia kan rusak. Jadi mau tidak mau saya harus turunkan sky-nya, intensitasnya di light mix-nya. Atau exposure-nya tak saya turunkan
untuk memastikan sky-nya tetap satu, sun-nya saya boosting. Istilahnya begitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.